Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan terkait materi yang diberikan oleh Bapak Izudin untuk memenuhi tugas di mata kuliah Quantitative Tactical Business Decision, yaitu tentang tema konsep research capabilities and core competencies atau yang biasa disebut RBA. Saya Satria Primadana dengan NIM 175. Saya Dada Punibradika dengan NIM 155. Dan saya Afadli NIM 152. Dan teman kami yang berhalangan hadir yaitu Arya Juga. Yaitu latar belakang dinamika bisnis perusahaan dituntut untuk bersaing dan beradaptasi cepat dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Kunci keberhasilan yaitu memahami dan mengelola kekuatan internal organisasi secara strategis. Pendekatan RBA dikenal dalam ilmu manajemen strategi sebagai resource capabilities and core competencies. Fokus RBA di sini menekankan pemanfaatan sumber daya, kemampuan dan kompetensi inti sebagai dasar membangun strategi perusahaan. Pentingnya RBA ini membantu organisasi menggali potensi internal untuk inovasi, efisiensi dan daya saing jangka panjang. Next. Di sini kita akan bahas konsep resource dalam bisnis. Definisinya yaitu menurut Sharma dan Frydenberg tahun 1998, strategi bersaing dan kinerja organisasi sangat bergantung pada sumber daya spesifik dan kapabilitas yang dimiliki. Komponen sumber daya sendiri yaitu berwujud dan tidak berwujud. Yang berwujud yaitu aset keuangan dan fisik seperti bangunan, pabrik, dan peralatan. Yang tidak berwujud yaitu sumber daya manusia, pengetahuan teknologi menurut Grant 91, Amit dan Schumacher 93. Klasifikasi sumber daya menurut Barney 1991, tangible resource atau sumber daya berwujud dapat dilihat, disentuh dan diukur secara fisik seperti gedung, mesin, bahan baku, keuangan. Dan selanjutnya intangible resource yaitu sumber daya tak berwujud, tidak memiliki bentuk fisik tetapi penting untuk keunggulan bersaing seperti reputasi merek, hak paten, budaya organisasi, sistem informasi, dan loyalitas pelanggan. Baik, selanjutnya yaitu capabilities dalam bisnis. Yang pertama yaitu definisi. Oregon et al. 2006, Ike Lenboom 2005, Sivonen et al. 2010 mengatakan bahwasanya kemampuan perusahaan dalam melakukan tugas atau aktivitasnya secara terkoordinir demi pencapaian tujuan perusahaan. Jadi ketika kemampuan perusahaan dalam melakukan tugasnya itu pasti tersistematis sehingga sebuah perusahaan itu selalu mencapai tujuan dalam perusahaannya. Yang kedua yaitu asal kapabilitas, perkembangan dari pengalaman, proses, organisasi, pelatihan, dan budaya kerja. Yang ketiga yaitu ciri-ciri kapabilitas. Yang pertama merupakan proses terorganisir, bukan aset individual. Jadi untuk prosesnya sendiri itu sudah ada urutannya sehingga terorganisir dan bukan aset individual. Untuk asetnya sendiri itu bukan perseorangan tapi banyak orang. Bersifat dinamis. Yang kedua, bersifat dinamis dapat dikembangkan seiring waktu. Yang ketiga, seringkali tertanam dalam rutinitas organisasi. Terus selanjutnya muncul dari penggabungan berbagai sumber daya. Contoh kapabilitas dalam bisnis. Yang pertama, kemampuan logistik dan distribusi. Yang kedua, kemampuan pelayanan pelanggan. Yang ketiga, kemampuan inovasi produk. Yang keempat, kemampuan mengelola relasi dengan vendor atau mitra. Next. Selanjutnya yaitu konsep core competencies bisnis. Dalam definisi, kompetensi menurut Wibowo 2007 suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Indikator kompetensi: pengetahuan, knowledge, dan memahami pengetahuan di bidang-bidang masing-masing. Mengetahui peraturan, prosedur, dan teknik baru. Selanjutnya keterampilan skill. Ada dua,
Yang pertama, kemampuan berkomunikasi baik secara tulisan. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi jelas secara lisan. Selanjutnya yaitu sikap atau attitude, kemampuan berkomunikasi dalam berkreasi dalam bekerja. Yang kedua, semangat kerja yang tinggi. Yang selanjutnya yaitu studi kasus analisa research based view strategy pada STMIK Widya Cipta Dharma Samarinda. Untuk studi kasusnya, analisa research based view strategi pada STMIK Widya Cipta Dharma Samarinda. Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus pada STMIK Widya Cipta Dharma atau WICIDA di Samarinda. Tujuan menganalisis penerapan strategi resource based view atau disebut RBV dalam meningkatkan keunggulan bersaing institusi. Konsep RBV Werberni tahun 1991, keunggulan bersaing berkelanjutan diperoleh jika organisasi memiliki sumber daya yang bernilai langka, sulit ditiru dan tidak tergantikan. Hasil penerapan RBV di STMIK Widya, sumber daya internal resource berkontribusi signifikan terhadap pencapaian keunggulan bersaing. Perguruan tinggi tidak hanya bergantung pada faktor eksternal, tetapi lebih menekankan optimasi aset internal atau kapabilitas organisasi, sumber daya manusia, dan sistem informasi. Dan strategi yang berfokus pada pengembangan berkelanjutan dan pendekatan inovatif terhadap pasar menunjukkan relevansi model RBV dalam lingkungan pendidikan tinggi. Fajri et al. 2017. Selanjutnya, kesimpulannya yaitu pentingnya RBA dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Pemahaman dan pengelolaan kekuasaan internal melalui RBA atau Research Capability and Core Competition adalah kunci keberhasilan untuk meraih keunggulan kompetitif berkelanjutan. Resource, ketersediaan berbagai sumber daya yang dimiliki dan dikendalikan perusahaan. Amit and Stocksmaker tahun 1993. Dan capability adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya untuk meraih keunggulan kompetitif, terutama ketika sumber daya yang dimiliki sudah baik. Dan core competitions adalah kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan atau tugas yang dilandasi keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja yang profesional oleh Wibowo tahun 2007.